Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Baik, ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah ta'ala naltaqi marratan ukhra linaqra'a ma'an kitab Syarh al-Usul min ilmi al-Usul alladhi katabahu wa syarahahu fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala wa adkhalahu fasiha jannatihi. Wa nasallallahu ta'ala an yaj'ala liqa'ana hadza liqa'an mubaraka. Baik, ikhwas sekalian, alhamdulillah sekarang kita masuk ke pembahasan al-mujmal wal mubayyan atau al-mujmal wal bayan di halaman 342. Baik. Al-mujmal wal mubayyan huma mabhasun aw mabhasani min mabahithil kalam aw dilalatil alfaz. Qulna anna al-Qur'an kalamullah wa al-kalam, ya, al-kalam labudda an yakuna lahu dilalah. Labudda an yakuna lahu dilalah. Idan law aradna an nafhama dilalata kalamillahi ta'ala fil Qur'an labudda an nafham awalan kaifa al-istinbat atau kaifa istikhdamu dilalati hadhil alfaz atau hadal kalam qabla an nadkhul fi tafsiri kalamillahi ta'ala. Labudda an nafham awalan mabahith al-alfaz atau mabahith dilalatil alfaz, wa hadha huwa alladhi nahnu fihi wa huwa mabhasun an dilalatil alfaz. Qulna anna al-alfaz, ya, labudda an takuna laha ma'anin, ya, ma'nan au aktsar min ma'nan, ya. Fil liqa'atil madiyah akhadna al-'am wal khas wa akhadna aidan fil liqa'il awwal al-amr wan nahi, thumma ba'da dhalika akhadna aidan qabla hadha al-liqa' al-mutlaq wal muqayyad. Al-an sanakhud al-mujmal wal mubayyan atau kama abbarahu ba'dul ulama al-mujmal wal bayan. Nafsu syai'. Baik. Qabla an nabda fi hadha al-mawdu' nuraji' qalilan ma qad akhadna fil liqa'il madi. Nahnu qad takallamna an al-mutlaq wal muqayyad. Takallamna an hunaka arba'at asya', arba'i nuqat. Qad takallamna an ma'na al-mutlaq lughatan wa istilahan. Qulna anna al-mutlaq diddul muqayyad, ya, lughatan wa istilahan ma dalla 'ala al-haqiqah bila qaid. Amma al-muqayyad ma dalla 'ala al-haqiqah bi qaidin. Summa an-nuqta ats-tsalitsah takallamna an hukmil 'amali bil mutlaq, ya, hal yu'mal bil mutlaq 'ala itlaqihi, ya, au kaifa, wa takallamna an hadha. Summa ba'da dzalika madza mauqifuna idza warada nassun mutlaq wa nassun muqayyad. Idza hunaka mutlaqun wahid aw hunaka muqayyadan, ya, kaifa na'mal biha, wa takallamna an hadha fil liqa'i al-madi. Wal an sanakhud al-mujmal wal mubayyan. Wa fi hadzal bab sanatakallam an iddati asya'. Sanatakallam an ma'na al-mujmal lughatan wa istilahan, thumma ma'na al-mubayyan lughatan wa istilahan. Ba'da dzalika sanatakallam an hukmu al-amal, ya, hukmu al-amal bil mujmal hatta jaa al-bayan. Hukmu al-amal bil mujmal hatta jaa al-bayan atau al-mubayyin. Tsumma ba'da dzalika fil akhir sanatakallam an anwa', ya, anwa' kaifiyati bayanin nabi sallallahu alaihi wasallam lisyariah. Hunaka bil qaul bil fi'il atau bil qaul wal fi'il jami'an. Baik, hadhihi hiya al-mawdu'at allati sanatakallamu anha fi hadha al-bab atau fi hadha al-mabhas. Baik. Nabda ya ikhwan.
Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-mujmal wal mubayyan. Ta'riful mujmali. Al-mujmalu lughatan al-mubhamu wal majmu'. Al-mujmal lughatan al-mubham wal majmu'. Al-mubham bermakna samar. Ya, diddu al-bayyin. Al-bayyin bermakna jelas. Ya, amma al-mubham bermakna samar. Ya. Qala fil hadits, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits, innal halala bayyinun, bermakna innal halal ghairu mubham. Wal majmu' mafhum. Wastilahan ma yatawaqqafu fahmul muradi minhu ala ghairihi. Ma yatawaqqafu fahmul muradi minhu ala ghairihi. Bermakna labudda min iradi ghairihi linafham hadza al-mujmal. Di mana al-mujmal ini tidak bisa kita pahami hanya dari dia saja, dari dirinya sendiri. Kita butuh kepada selainnya untuk memahami makna al-mujmal ini. Nah, maka pentingnya kita membahas al-mujmal wal mubayyan. Limadha ja'al muallif hadzal mabhas ba'da an takallamna 'anil 'am, ba'da an takallamna 'anil mutlaq wal muqayyad, li'anna hadzal mabhas al-mujmal wal mubayyan lahu musyabahah, lahu tasyabuh ma'al 'am wal mutlaq. Jadi mujmal itu mirip dengan 'am, mirip juga dengan mutlaq. Qulna fil liqa'il madi anna al-farqa baina al-'am wal mutlaq, al-mutlaq umumuhu lafziyun wa ma'nawi. Ya, lafziyun wa ma'nawi. Wa al-mutlaq umumuhu badali. Ya, wa al-mutlaq umumuhu badali. Hunaka farqan qad takalamna anhuma. Ya, wal mujmal aidan lahu farq ma'a al-'am wal mutlaq. Sanakhudh insyaallah taala. Baik, sanadkhul fi syarh qauluhu al-mujmal wal mubayyan. Ba'da an dzakara al-muallifu al-'am wal khas wal mutlaq wal muqayyad. Setelah Syekh Utsaimin menyebutkan apa itu al-'am wal khas, jadi al-'am pasangannya al-khas, wal mutlaq pasangannya al-muqayyad. Dzakara al-mujmala wal mubayyan. Maka sekarang beliau menyebutkan al-mujmal wal mubayyan. Kenapa disebutkan sekarang? Li'anna fihi naw'u musyabahatin lil 'am wal mutlaq. Karena di sini ada sisi kemiripan dengan al-'am wal mutlaq. Ada sisi kemiripan antara al-'am wal mutlaq dengan al-mujmal wal mubayyan. Baik. Qauluhu wal mujmalu lughatan al-mubhamu wal majmu'. Al-mujmal asy-syai'ul mubham alladzi la yatabayyan amruhu. Ini maksud dengan mujmal adalah sesuatu yang samar, masih belum jelas perkaranya, masih belum jelas amrohu, bimana hakikatahu, belum jelas hakikatnya. Wal majmu' famathalan law jama'ta a'dadan sittatan wa nahaital jam'a, ya, qulta hadza mujmalu ma sabaq. Law jama'ta a'dadan sittah wa nahaital jam', ya, sekarang itu mengumpulkan orang jumlahnya 6, ya, mengumpulkan sejumlah 6 orang, tidak ditambah tidak dikurangi, hadza mujmal ma sabaq. Hadza naqul mujmal. Mujmal bermakna majmu', ya. Ada berapa mujmal mereka? Bermakna kam, ya, adadu ahaula. Ya, berapa mujmal mereka? Maksudnya berapa jumlah keseluruhan mereka. Jadi mubham secara bahasa memiliki dua makna, samar dan mengumpulkan atau yang terkumpul. Ya, itu makna mujmal secara lugatan, secara bahasa. Qauluhu wastilahan ma yatawaqqafu fahmul muradi minhu ala ghairihi. Fayakunu hunaka lafdhun la yufhamul muradu minhu min nafsi, walakin yufhamu min ghairihi min tariqin akhar wa satatil amsila. Jadi ada lafaz-lafaz dalam syariat yang dia tidak dipahami muradnya, tidak dipahami maksudnya min nafsihi, min dzatihi. Min nafsi bimana min dzatihi. Walakin yufhamu min ghairihi min tariqin akhar. Makna lafaz tersebut tidak bisa kita pahami hanya dari lafaz tersebut. Kita harus melihat kepada konteks kalimatnya atau melihat kepada dalil-dalil yang lain. Misalkan, ya, contoh mujmal yang sifatnya musytarak, nanti ada disebutkan jenis-jenis mujmal. Nah, misalkan kita katakan al-ain. Al-ain, ma mana al-ain? Ya, la nadri ma mana al-ain. Ya, hatta nadha'a hadzal lafza fil jumlah. Ya, lafaz al-ain ini enggak kita akan tahu maknanya apa sampai kita letakkan dalam kalimat. Idza qultu masalan jaa Muhammad ainuhu, idzan al-ain huna bi mana zatuhu, nafsuhu. Law qultu masalan
syaribatu minal ain, bimana syaribatu min manba'il ma, dari sumber mata air. Jadi al-ain itu maknanya banyak, dia mustarak maknanya, tidak bisa kita menentukan satu makna tertentu sampai kita masukkan ke dalam satu kalimat. Inilah contoh mujmal. Jadi mujmal dia butuh kepada lafaz lain untuk menjelaskan muradnya, menjelaskan maksudnya. Taib. Fa in qila alaysal ijmalu diddul bayan. Allah Subhanahu wa taala ja'ala al-Qur'ana bayanan lin-nas, hadza bayanun lin-nas wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Wa qala ta'ala aidan wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kita katakan ini kita bahas masalah mujmal dan mubayyan. Berarti pembahasan mujmal ini ada apa tidak dalam Al-Qur'an? Ada, karena kita bahas. Pasti ada berarti dalam Al-Qur'an. Sekarang pertanyaannya, bukankah mujmal atau ijmal itu lawan dari al-bayan? Mujmal kan lawannya mubayyan, berarti ijmal lawannya al-bayan. Ya. Kalau kita katakan mujmal lawan dari kata al-bayan, ya, berarti ini tidak tepat kita sifati Al-Qur'an dengan mujmal. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu sebagai sesuatu yang bayan, sesuatu yang jelas. Ya, hadza bayanun linnas. Ini adalah satu penjelasan yang jelas bagi manusia. Wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Jadi Allah sifati Al-Qur'an itu dengan sesuatu yang jelas. Ya, tadi kita katakan mujmal itu ada dalam Al-Qur'an. Sedangkan Allah katakan Al-Qur'an itu bayan. Berarti fihi khilaf. Ya. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Allah juga katakan di surat An-Nahl, wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan, penjelas untuk segala sesuatu. Qulna na'am, law baqiyal mujmalu 'ala ijmalihi lam yakunil Qur'anu bayanan likulli syai'. Nah, jadi ini tidak ada khilaf di sini, tidak ada pertentangan dalam perkataan tadi. Kenapa? Karena kalau mujmal itu tetap berada di atas mujmalnya, ya maksudnya kalau dia maknanya umum, maknanya samar, tetap di atas kesamarannya, maka Al-Qur'an itu tidak akan menjadi penjelas segala sesuatu. Lakin al-mujmal yubayyin wa yuwaddih. Jadi Al-Qur'an itu ada mujmal, ada mubayyan. Yang mujmal itu diperjelas dengan yang namanya mubayyin. Jadilah dia mubayyan. Jadi mujmal itu ya, secara gampangnya mujmal itu masih belum jelas maknanya. Mubayyan sudah jelas maknanya. Ya. Jadi dalam Al-Qur'an ada lafaz-lafaz yang mujmal, tapi ada lafaz-lafaz yang akan menjadikan dia lebih jelas. Ya, jadi ada lafaz-lafaz yang samar dalam Al-Qur'an, tapi ada dalil-dalil lain yang akan memperjelasnya. Fa idza buyyina Faidha bayyana wa waddaha zala ijmaluhu. Ya, faidha buyyina kalau dia sudah diperjelas, ya, dia sudah dijelaskan zala ijmaluhu, maka hilanglah sifat mujmalnya tadi. Hina idin yaridu alaina su'alun akhar, mal faidah min dzikril mujmal tsumma al bayan, wa limadza lam yakun al amru bayanan min awwali wurudihi? Kemudian timbul pertanyaan yang lain. Mal faidah? Apa faidahnya kita mengatakan mujmal kemudian mubayyan? Kenapa enggak langsung aja mubayyan? Ya, kenapa enggak Al-Qur'an itu kita katakan mubayyan dari awal sampai akhir tanpa perlu adanya mujmal? Ya, mal faidah min dzikri hadzal mujmal kemudian al-bayan? Limadza lam yakun al-amru bayanan min awwali wurudihi? Kenapa Al-Qur'an itu enggak jelas saja dari awal? Ya, naqulu lidzalika faidatan. Ini pembahasan yang penting ini. Mungkin timbul pertanyaan nanti dari orang-orang kepada antum menanyakan pertanyaan seperti ini. Dan bisa jadi ini adalah celah untuk memasukkan syubhat. Jadi ada orang-orang mengatakan, kalau antum katakan Al-Quran itu ada lafaznya yang samar-samar. Ya, terus kita katakan Al-Quran itu kan fungsinya untuk petunjuk. Petunjuk itu harus jelas. Kenapa Al-Quran itu ada yang samar? Yang namanya petunjuk kan harus jelas. Kenapa enggak Al-Quran itu jelas semua dari awal sampai akhir? Ya kan petunjuk manual bagi manusia Al-Qur'an itu. Kenapa enggak jelas aja dari awal sampai akhir? Kaifa nujib ala hadzal su'al? Naqulu lidzalika faidatan. Setidaknya ada dua faidah dari kenapa Al-Qur'an didatangkan ada yang bentuk mujmal, kemudian ada yang mubayyan. Al-faidatul ula tahayyu'un nufus li hadzal hukmi wa tasta'iddu lahu. Ya. Faedah yang pertama adalah untuk menyiapkan jiwa manusia untuk memahami hukum tadi atau mempraktekkan hukum tadi. Agar jiwa ini siap untuk memahaminya. Ya. Jadi sesuatu didatangkan samar-samar dulu agar ada usaha kita untuk memahaminya lebih dalam. Ya, ketika kita sudah mencurahkan usaha untuk memahaminya, maka di situ mengamalkannya pun akan lebih mudah.
Beda kalau dari awal sudah dijelaskan secara gamblang, ya, tidak ada usaha untuk mencari tahu, maka di situ jiwa pun merasa itu adalah sesuatu yang remeh, sesuatu yang biasa saja. Baik. Pamasalan wa aqimus shalah. Masalan qauluhu ta'ala wa aqimus shalah. Al-an taqbalu nafsa hadzal amra wa tahayya'u lahu wa aqimus shalah. Tunaikanlah salat. Kenapa enggak di Al-Qur'an dijelaskan langsung salat itu begini begini begini? Takbiratul ihram begini, zuhur begini 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Kenapa enggak diperincikan seperti itu dalam Al-Qur'an? Ya, tapi Allah katakan wa aqimus shalah, tunaikanlah salat. Kenapa Allah gunakan lafaz mujmal di sini? Ini kan mujmal bentuknya. Tunaikanlah salat, dirikanlah salat. Maka ketika membaca ayat ini, ya, jiwa orang membaca ayat ini akan lebih siap untuk perintah selanjutnya. Perintah untuk perincian salat itu. Jadi sekarang jiwa manusia itu akan siap untuk menerima perkara selanjutnya. Ini faedah yang pertama. Al-faedatu tsaniyah quwwatul hajah ilal bayan. Ya. Besarnya, ya, syiddatul hajah ilal bayan, besarnya kebutuhan kita kepada al-bayan. Fayaridu 'ala nafsi wa hiya fi ashaddi ma takunu syauqan ilaih wa hina idin yakunu lahu atharun fir rusukhi wal baqa. Sesuatu, ya, yang didatangkan samar-samar kemudian kita butuh untuk mencari penjelasannya, maka sesuatu tersebut akan lebih berpengaruh dalam jiwa. Dia akan lebih kokoh dan menetap dalam hati dibandingkan dengan sesuatu yang kita terima langsung secara instan. Ya, itulah kenapa menuntut ilmu, jika kita menuntut ilmu secara instan, ya, man ramal ilma jumlatan, ya, dhahaba jumlatan, atau dha'a jumlatan. Ya, kama qala Abdullah bin Mubarak, barang siapa yang menuntut ilmu, mengharapkan mendapatkan ilmu secara instan, maka akan hilang secara instan juga. Ya, maka sesuatu yang didapatkan dengan usaha sedikit demi sedikit, ada effort di situ, maka dia akan lebih kekal, akan lebih kokoh di dalam hati. Nah, maka itulah faedah dari kenapa ayat-ayat Al-Quran didatangkan dalam bentuk mujmal, agar ada usaha untuk memahaminya, agar kita yakin bahwasanya Al-Quran ini bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Al-Quran ini adalah fihi quwwah, ya, qaulan tsaqila, ya. Wa nazalna 'alaika qaulan tsaqila. Baik. Walihada idza haddatsta bi haditsin wa qulta ya'tini al-lailah rajulun fa innal mukhatab yabhasu an hadzal rajul alladhi nuwiha wa 'ulina anhu. Misalkan antum ngomong ke teman antum, ya, tadi malam ada seorang laki-laki yang datang kepada saya. Antum enggak sebutkan laki-lakinya siapa, enggak langsung sebutkan begitu. Ya, maka orang yang antum ajak bicara, lawan bicara antum, dia akan mengalihkan perhatian kepada perkataan antum tadi. Dia akan mulai bertanya-tanya dalam hatinya, siapa ini laki-laki yang dimaksudkan? Dia akan intibah di situ. Dia akan merasa awas terhadap kalimat selanjutnya. Dia akan menunggu kalimat selanjutnya. Dia siap untuk mendengar lanjutan dari perkataan antum. Bedakan kalau antum mengatakan tiba-tiba datang ke teman, kemudian antum bilang ke teman antum, tadi malam Ahmad mendatangi saya. Khalas intahal amr, laisa hunaka intibah wa laisa hunaka istidad lima ba'dah, ya, tidak ada istidad di situ. Tapi kalau antum katakan ya'tini laila rajulun, hadzal rajul nakira, ya, fa innal mukhataba yabhathu an hadzal rajul alladhi nuhiya wa ulina anhu. Maka lawan bicara kita, dia akan mulai bertanya-tanya dalam hatinya, siapa laki-laki yang antum maksudkan. Wa yatashawwaqu li ma'rifatihi, ya. Dia akan terus bertanya-tanya, dia akan rindu, dia akan ingin segera tahu siapa laki-laki tersebut. Fa idza a'lamtahu bihi, maka jika telah engkau kasih tahu siapa laki-laki tersebut, misalkan laki-laki tersebut adalah Muhammad, adalah Zaid, fa ka'annahu ghaithun nazala ba'da jadbin. Maka itu analoginya, ibaratnya seperti hujan yang turun setelah kemarau panjang. Ya. Suatu daerah tiap hari hujan, atau hujan adalah sesuatu yang biasa saja bagi mereka, maka tidak ada keistimewaan hujan bagi daerah tersebut. Akan tapi bagi suatu daerah yang kemarau berkepanjangan kemudian turun hujan, hujan adalah sesuatu yang istimewa. Ya, maka dikatakan sesuatu yang kita terbiasa dengannya, maka akan hilang keistimewaannya. Di Indonesia ini kan hujan bagi kita itu biasa saja karena sering kita dapati hujan. Ya. Sering kita dapati hujan tersebut. Tetapi di daerah yang kekeringan, ya, yang jarang sekali turun hujannya, curah hujannya sedikit,
Nah, ketika turun hujan bagi mereka itu adalah suatu yang istimewa. Itulah analoginya ketika kita menyampaikan suatu kalam ya dengan bentuk mujmal terlebih dahulu baru kemudian mubayyan. Fahadihi min faidatil mujmal wal mubayyan. Wa hadha kalam azimun jiddan. Ya, law fahimtum hadzal kalam ya, sayazdadu khusyu'uka wa sayazdadu tadabburuka fi kalamillahi ta'ala. Summa qala al-mu'allif rahimahullah imma fi ta'yinihi aw bayani sifatihi aw miqdarihi. Imma fi ta'yinihi ya qala qabla qalil ya, ya ma yatawaqqafu fahmul murad minhu ala ghairihi. Jadi mujmal itu untuk memahaminya kita butuh kepada lafaz yang lain ya. Entah lafaz lain itu bentuknya ta'yin artinya penentuan ya, spesifikasi, au bayani sifatihi atau dengan menjelaskan sifatnya, au miqdarihi atau menjelaskan ukurannya. Ukuran itu sebenarnya masuk ke sifat ya, masuk ke wasf. Baik. Imma fi ta'yinihi wa dzalika fima idza kana al-lafdhu mushtarakan baina ma'nayain fayahtaju ila ta'yini ahadil ma'nayain. Jika ada satu lafaz dia mushtarak itu artinya dia memiliki dua makna ya, double meaning. Dia satu lafaz memiliki dua makna. Ya, ambigu dia. Maka untuk menentukan salah satu dari dua makna tersebut harus ta'yin. Ini namanya ta'yin. Harus dispesifikkan yang mana makna yang kita maksudkan. Ai yakunul lafdhu fil lughatil arabiyyah salihan li ma'nayaini ala sabilil ishtirak. Jadi ada dalam bahasa Arab lafaz-lafaz yang dia memiliki dua makna. Yang ala sabilil ishtirak. Ishtirak artinya dia gabung ya, dua makna. La ala sabilin ma yusamma bil haqiqah wal majaz. Bukan maksudnya haqiqah dan majaz. Antum masih ingat pembahasan haqiqah dan majaz ya? Kalau kita katakan ra'aitul asada 'alal mimbar, ini majaz. Ya, ini majaz. Ya, akan tapi bukan mushtarak. Ya, antum katakan al-asad, kata al-asad itu mushtarak baina ar-rajul wa bainal hayawan al-muftaris, la, ada khata. Ya, ada khata. Amma al-mushtarak huwa min dzatihi min awwali bina'ihi yatakawwan ala ma'nayain. Ya, al-asal an yakuna lahu ma'nayain atau ma'nayan. Lianna ma yusamma bil haqiqati wal majaz laisa fihi ijmal. Ya, kalau al haqiqah dan majaz itu enggak kita bahas masalah mujmal, tidak kita tidak memperhatikan poin mujmalnya kalau masalah al haqiqah wal majaz. Lianna al-lafdhu yuhmalu 'ala al haqiqah wa la yabqa fihi ijmalun. Karena terkadang satu lafaz itu yuhmal 'ala al haqiqah dibawa kepada hakikinya, ya, al-aslu fil kalam al haqiqah wala yabqa fihi ijmal, ya, tidak ada ijmal di situ. Lakin idza kana al-lafdhu mushtarakan baina ma'nayain, kan tapi kalau satu lafaz dia sama-sama memiliki dua makna, ya, ada dua makna sama-sama dalam satu lafaz tersebut. Jadi satu lafaz punya dua makna. Fa hadza huwa alladhi yahtaju ila bayani ayil ma'nayaini yurad. Maka yang seperti inilah yang butuh untuk kita jelaskan makna mana yang kita inginkan dari dua makna yang ada. Bahkan bisa jadi ada 3 atau 4 makna di situ. Baik. Wa tajidu hadza katsiran fil kutubil lati ulifat bismil addad fil lughah. Ya, yang seperti ini banyak kita temukan di dalam kitab-kitab yang kitab-kitab lughah ya, yang berjudul al-addad. Al-addad artinya antonim. Al-addad ya, atau al-furuq al-lughawiyah, kitab-kitab membahas tentang furuq al-lughawiyah, ya, perbedaan-perbedaan, atau antum bisa lihat misalkan kitabnya As-Sa'alabi, apa judulnya? Fiqhul Lughah ya, Fiqhul Lughah wa Asrarul Arabiyyah. Bisa untuk temukan di situ al-addad, pembahasan al-addad, ada lafaz-lafaz yang mustarak di situ. Yani ya'ti laka bilafdhin yasluhu fil lughah li ma'nan wa lidittihi, fa hadha nusammihi mushtarakan wa nusammihi mujmalan. Lafaz yang seperti ini namanya mushtarak atau mujmal. Ya, mushtarak atau mujmal. Dari tinjauan lughah dia itu mushtarak. Dari tinjauan makna lughahnya dia dinamakan mujmal. Ya. Contohnya misalkan lafaz quru, ya, khamsata quru, ya. Quru, ya. Quru itu bermakna al-haid atau tuhar. Ya. Al-haid sama at-tuhar ini kan berlawanan. Al-haid artinya masa haid, at-tuhar masa suci. Ini kan bertentangan maknanya.
Tapi lafaz al-qar' ini memiliki dua makna ini. Bisa bermakna at-tuhur, bisa bermakna al-haid. Jadi untuk menentukan mana-mana yang kita inginkan butuh kepada al-mubayyin, butuh kepada at-tabyin. Taib. Qaluhu misalu ma yahtaju ila ghairihi fi ta'yinihi qaluhu ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Nah, hadzal ladzi qulna qabla qalil. Contoh satu lafaz dalam Al-Qur'an yang butuh kepada lafaz lain untuk mentakyinnya, untuk menspesifikasikannya. Ya, antum butuh kepada ayat yang lain atau dalil yang lain untuk menunjukkan makna hadzal lafz. Masalan, qala ta'ala fi suratil Baqarah wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan-perempuan yang ditalak, istri-istri yang ditalak, mereka harus menunggu, ya. Mereka harus menunggu masa iddahnya, maksudnya masa iddah mereka adalah 3 quru. Ya, 3 quru. Apa maksudnya 3 quru? Fa innal qar'a lafdzun mushtarakun bainal haid wat tuhar. Lafaz qara, ya, dikata quru, ini jamaknya quru ini. Al-qara itu mushtarak bainal haid wat tuhar, fa yahtaju fi ta'yini ahadihima ila dalil. Quru jam'u qar' bil fath wal qar' yutlaqu fil lughah ala tuhur wa ala al-haid. Fakila innal murad bidzalika at-tuhur wa ala dzalika fa'ala al-mar'ah an ta'tadda bi thalathati athhar wa tantahi iddatuha idza ta'anat fil rabi'ah, yani idza bada'at fil haidatir rabi'ah li'annahu hina idzin yatimmu laha thalathatu quru. Kalau antum mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan quru di sini adalah tuhar, mana yang pertama antum ambil tuhar misalkan. Kalau antum katakan quru ini bermakna tuhar, berarti seorang perempuan yang ditalak itu masa iddahnya adalah 3 kali masa suci. Ya, 3 kali suci. Berarti kapan selesainya 3 kali suci ini? Ketika dia sudah masuk ke haid yang keempat. Sekarang dia haid ini. Yang ini belum masuk hitungan berarti. Ya, ketika ditalak dalam keadaan haid ya. Ya, belum masuk hitungan berarti. Dia mulai dihitung kapan? Ketika dia sudah selesai haid. Masa sucinya. Ya, suci yang pertama, kemudian suci yang kedua, suci yang ketiga. Kemudian haid yang selanjutnya, ya, haid yang keempat di situ, ya, haid yang keempat barulah dia sempurna jumlah salah satu quru'nya. Ya, itu kalau antum mengambil pendapat quru bermakna at-tuhar. Tapi kalau antum katakan quru adalah al-haid wa bina'an alaihi ta'taddu bi thalathi hiyad wa tantahi iddatuha idzan qata'a damuha min al-haidati tsalisah li'anna al-qar' wal haid. Kalau antum mengatakan quru di situ adalah haid, maka konsekuensinya berarti perempuan yang ditalak itu masa iddahnya ya 3 kali haid. Misalkan sekarang ketika dia ditalak, dia sedang haid, berarti masuk hitungan. Ya, berarti lebih singkat masa iddahnya dibandingkan dengan yang at-tuhar. Ini perbedaannya ya. Jadi kalau ada mengatakan ikhtilaful lughah ya, la yu'athir fi al-ahkam al-fiqhiyah, hadza kalam laisa bisahih. Ya, kalau ada mengatakan bahwasanya ikhtilafil lughah, ya, ikhtilaf dalam lughah itu tidak mempengaruhi hukum fikih, ya, ini dalilnya. Ini contohnya bagaimana suatu ikhtilaf dalam lughah mempengaruhi hukum fikih yang dihasilkan. Ya, jadi jangan berpikir lughah itu adalah ilmu yang berbeda dengan fikih, ilmu yang berbeda dengan akidah, ilmu yang berbeda dengan tafsir. Tidak. Lughah adalah dasar dari segala ilmu-ilmu yang tadi. Lughah adalah kunci. Ya, lughah adalah kunci untuk ilmu-ilmu yang lain tadi. Taib. Nah, jadi kesimpulannya, kalau antum mengatakan quru di situ bermakna al-haid, berarti masa iddahnya akan lebih singkat. Karena haid yang pertama itu dihitung 1. Kemudian dia suci, haid yang kedua. Kemudian suci, haid yang ketiga. Selesai haid yang ketiga, masuk masa suci hari pertama, itu berarti sudah sempurna masa iddahnya. Baik. Naqulu hadza lafdzun mujmal yahtaj ila bayanin fi ta'yinihi. Sekarang pertanyaannya yang mana kita ambil dari dua pendapat tadi? Ya. Halil murad al-haid amil murad at-tuhar? Apakah yang dimaksud itu adalah al-haid atau at-tuhar? Ya. Berarti mana yang kita ambil di sini? Ya. Baik. Walihada ikhtalafa al-ulama fi dzalika ikhtilafan katsira. Makanya para ulama di sini ya banyak khilaf di sini karena perbedaan memahami qara' tadi.
Wa qad naqasha Ibnu Al-Qayyim rahimahullah hadil mas'alah fi kitabih Zadul Ma'ad munaqashatan la taraha fi kitabin akhar. Ya, silakan untuk merujuk ke kitabnya Ibnu Qayyim, kitab Zadul Ma'ad, ya, fi hadi khairil ibad, disebutkan di situ bagaimana munaqashah haula hadzal maudu'. Was-sahih anna al-murad al-hayd. Perhatikan di sini, was-sahihu anna al-murad al-hayd wa hadha ra'yul Hanabilah. Ya, hadha ra'yul Hanabilah. Qala anna al-murad al-hayd. Ya. Fa qawluhu salasatu quru' bimana salasu hiyad. Hiyad jam'u hayd. Li'anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala fil mustahadah litajlis ayyam aqra'iha. Ya, dalilnya adalah rawahun Nasa'i, ya, qala an-nabi fil mustahadah. Ya, Nabi bersabda berkaitan dengan perempuan yang istihadah. Nabi katakan litajlis ayyam aqra'iha. Hendaknya dia duduk, maksudnya dia tidak salat, ya, ayyam aqra'iha, di masa dia keluar darah. Mustahadah afwan, perempuan yang haid maksudnya. Ya, litajlis ayyam aqra'iha maksudnya hendaknya dia duduk tidak salat di hari-hari suci apa hari-hari haid di sini? Hari-hari haid. Kalau hari suci kan harus salat. Hari-hari haid maksudnya di sini. Berarti Nabi menyebutkan aqra artinya adalah haid. Berdasarkan dalil ini berarti langsung jelas kita temukan berarti quru di dalam ayat tadi juga maknanya adalah haid. Wa ma'lum annahu tajlis, ya, annahu tajlis fi haidhiha la fi adhariha. Annaha, ya, annaha bukan annahu. Wa ma'lum annaha tajlis fi haidhiha la fi adhariha. Wa hadha nassun sarih ja'at bihi sunnah mufassiratun lil qar' fala ya'dilu anhu ila ghairihi wa nusammihi mujmalan li'annahu musytarab. Berarti kesimpulannya salah satu quru' bimana salasu hiyad. Bidalil qala Nabi fil mustahadah litajlis ayyama akhra'iha. Baik. Idza qala qail alastum taquluna bijawazi isti'mal al-lafdh al-mushtarak fi ma'nayaihi. Sekarang ada timbul pertanyaan, bukankah kalian pernah mengatakan bahwasanya di pembahasan, ya, al-haqiqah wal majaz kalau tidak salah disebutkan bahwasanya boleh menggunakan satu lafaz dengan dua maknanya. Ya, sudah pernah kita katakan dulu, ya, bahwasanya di antara bentuk ijazul Quran atau ketika bahasa tafsir kalau tidak salah. Ya, di situ pernah kita sampaikan bahwasanya di antara bentuk, ya, ijazul Quran, mukjizatnya Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu bisa dipahami dari dua sisi. Ya, ya, satu lafaz punya dua makna dan bisa dipahami dari kedua-duanya. Dan ini jarang atau sulit untuk didapati dalam perkataan manusia biasa. Ini banyak dalam Al-Quran yang seperti ini. Berarti kesimpulannya kita mengatakan boleh kita menggunakan kedua makna tersebut. Ya, boleh kita menggunakan kedua makna tersebut. Berarti dalam kasus tadi, dalam ayat surat Al-Baqarah tadi, ya, salah satu quru boleh kita amalkan yang mana saja, salah satu athhar atau salah satu hiyad. Berarti boleh kita bawa kepada dua mana tadi. Lah kenapa Syekh Utsaimin mengatakan yang sahih adalah yang haid, bukan at-tuhur di ayat tadi? Kenapa dita'yin di situ? Padahal dulu Syekh Utsaimin mengatakan boleh menggunakan lafaz mustarak itu dua-dua maknanya dipakai. Enggak dipilih salah satu tapi dua-duanya kepake. Maka kita katakan al-jawab bala. Nah, memang pernah kita katakan seperti itu. Lakinnana nuqayyidu dzalika bima idza lam yakun bainahuma tadad. Nah, memang kita pernah mengatakan seperti itu, boleh kita gunakan dua maknanya. Kedua-duanya kita pakai, tidak dipilih salah satu. Tapi itu hanya dalam lafaz-lafaz yang tidak ada pertentangan di dalamnya. Tidak ada pertentangan di dalamnya. Contohnya, ketika antum mengatakan al-ain. Al-ain itu bisa bermakna mata air, ya, bisa bermakna zat, bisa bermakna mata dalam anggota badan, ya, mata anggota badan. Kemudian bisa juga bermakna az-zahab, emas. Ya, ada makna al-ain. Maka tidak ada pertentangan antara mana-mana tadi. Maka ketika ada lafaz ain dalam Al-Qur'an dan belum ada yang mentakyidnya, kita bawa kepada makna mujmalnya. Boleh antum pakai yang mana aja dari mana-mana yang tadi, selama maknanya saleh. Ya, karena tidak ada tadad, tidak ada pertentangan di situ, tidak ada kontradiksi. Kalau tidak ada kontradiksi, maka jawaz isti'malil lafdzil musytarak fi ma'nayaihi. Boleh kita gunakan kedua makna atau ketiga makna atau keempat maknanya. Taib. Tapi kalau ada tadad, amma idza kana bainahuma tadad, kalau ada kontradiksi di dalamnya,
fala yumkin an yusta'mal al-lafzu fi ma'nan wa diddihi. Maka tidak mungkin kita gunakan satu lafaz kita ambil kedua-duanya. Enggak mungkin karena maknanya bertentangan. Ya, siang dan malam kita amalkan dua-duanya, enggak mungkin. Kita amalkan dua-duanya enggak mungkin. Atau tadi di ayat tadi kita katakan salah satu kuru, kita katakan kuru itu boleh artinya haid, boleh artinya tuhur. Kemudian kita amalkan dua-duanya, enggak mungkin bisa seperti itu. Bagaimana menggabung antara at-tuhur dan al-haid? Itu seperti menggabung siang dan malam. La yumkin ijtima'uhuma. Fahuna idza qulna al-qar'u huwal haid, la yumkin an naqul al-qar'u huwat tuhur. Litanafi bainahuma. Ini sangat bertentangan dia. Lakin idza kana la yatanafayan. Ya, akan tetapi kalau dua lafaz tersebut tidak bertentangan. Ya, contohnya wal laili idza as'as ay idza aqbala aw idza adbara. Fahadhani la yatanafayan. Id minal mumkin anna Allah yaqsimu bihi hala iqbalihi wa hala idbarihi li'anna kullan minhuma min ayatillahi azza wa jalla. Sekarang perhatikan di ayat surat At-Takwir. Walaili idza as'as. Di kalimat as'as. As'as itu bisa artinya datang, bisa artinya pergi. Bertentangan apa tidak dua makna tersebut? Bertentangan, akan tetapi maknanya tidak bertentangan. Bagaimana itu? Walaili, dan demi malam jika dia datang. Maknanya bagus. Maknanya saleh, maknanya benar. Ya. Kemudian antum artikan dengan yang kedua, walaili idza as'as, artinya demi malam jika dia pergi. Ya. Nah, jadi antum artikan dengan yang pertama dengan yang kedua, maknanya tetap benar. Ya. Allah boleh bersumpah dengan kedua-duanya, malam ketika dia datang dan malam ketika dia pergi. Ya. Malam ketika dia datang dan malam ketika dia pergi. Jadi Allah bersumpah dengan kedua-duanya boleh di sini. Jadi as itu maknanya apa? Ja'a au adbaro. Aqbala au adbaro. Ya, berarti kata as di surat At-Takwir ini bisa antum pahami dengan dua makna tadi. Malam jika dia datang atau malam jika dia pergi. Kedua-duanya tidak ada pertentangan di situ meskipun secara lughah, secara binanya dia adalah bertentangan maknanya. Ya. Fahada nilai yatanafayan. Maka di sini tidak ada pertentangan, tidak ada kontradiksi dalam lafaznya. Izminal mumkin annallaha yuqsimu bihi hala iqbalihi hala idbarihi. Karena merupakan sesuatu yang memungkinkan Allah itu bersumpah dengan malam ketika dia datang dan ketika dia pergi. Li'anna kullan minhuma min ayatillah. Karena kedua-duanya merupakan tanda kekuasaan Allah. Ya, malam yang datang dan malam yang pergi itu merupakan dua tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu wa mithalu ma yahtaju ila ghairihi fi bayani sifatihi. Itu tadi contoh untuk ta'yin, yaitu surat Al-Baqarah, ya, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ini dalil untuk yang yahtaj ila ta'yin. Ya. Kalau yahtaj fi bayani sifatihi, qauluhu ta'ala wa aqimus shalah. Allah katakan dalam Al-Qur'an wa aqimus shalah, tunaikanlah salat. Fa inna kaifiyata iqamatis shalah majhulatun tahtaju ila bayan. Bagaimana salat sekarang? Allah katakan dalam Al-Quran, dirikanlah salat. Sedangkan salat ini majhulatun kaifiyatuha. Ya, majhul dia bagaimana menunaikan salatnya. Tidak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran bagaimana perinciannya. Itu adanya dalam sunnah. Nah, ini lafaznya berarti mujmal. Yahtaj ilal bayan amla. Yahtaj ilal bayan. Ini butuh penjelasan ayat ini, waqimus shalah ini. Bayan apanya? Bayan sifatiha. Butuh kepada bayan sifatnya. Kaifiyah maksudnya sifat di sini. Baik. Jadi aqimus shalah fihi ijmal. Yahtaji ila bayani fi kaifiyati sifatihi li'annaka la tadri kaifal iqamah. Antum enggak tahu bagaimana mendirikan salat. La tastati'u abadan an tusalli adh-dhuhra arba'an wal 'ashra arba'an wal maghriba thalathan, ya, wal 'isya arba'an wal fajr tsnatain min qawlihi wa aqimus shalah. Kalau antum hanya melihat kepada dalil ini saja wa aqimus shalah, tunaikanlah salat, dirikanlah salat, antum enggak akan tahu salat mana yang 4 rakaat, salat mana yang 2 rakaat, salat mana yang 3 rakaat. Enggak bisa bedakan antum. Kalau hanya melihat kepada dalil wa aqimus shalah. Walihada ja'atis sunnah mubayyinatun lihadzal ijmal. Maka datanglah sunnah mubayyinatan, ya, sebagai penjelas untuk lafaz yang mujmal tadi. Ya, qulna fil liqa'atil matiyah wa qarrarna hadzal kalam anna sunnah ja'at mufassiratan liman bahama fil Qur'an. Ini kaidah. Ya. As-sunnah ja'at mufassiratan liman bahama fil Qur'an.
sunnah itu datang sebagai penafsir untuk sesuatu yang masih samar hukumnya, masih samar sifatnya, masih samar kaifiyahnya, masih butuh ta'yin di dalam Al-Quran. Baik. Fala faradna annal ayata hakadha wa aqimus salah fahal yulzimuna an na'mala amalan wa nahnu la nadri mas salatu wala ma'na al-iqamah la walihada lamma qala Allah lil qalam uktub lam yaktub qala rabbi ma aktub li'anna al-lafdha mujmal falamma qala uktub ma huwa kain kataba ma huwa kain. Baik. Jadi kalau Allah katakan wa aqimus shalah, ya, apakah harus kita menunaikan salat hanya dengan ayat ini saja? Enggak. Kenapa enggak? Ya, ini hanya perintah untuk mendirikan salat. Sedangkan cara mendirikan salat tidak dijelaskan. Bagaimana antum mau salat sedangkan cara salat tidak tahu? Ya. Seorang tuan berkata kepada budaknya, pergi ke pasar beli benda ini. Sedangkan bendanya nggak dijelaskan kepada budaknya. Maka bagaimana dia akan bisa membeli benda yang benar? Maka butuh kepada suatu yang mujmal. Itulah fungsi sunnah di situ. Ya. Baik. Jadi nggak mungkin ada amalan kalau hanya melihat kepada ayat ini. Jadi ayat ini bukan memberikan amalan, ya, tapi memberikan hukum kepada kita. Hukum wajibnya salat. Jadi apa yang antum ambil faedah dari ayat wa aqimus shalah? Wajibnya salat, bukan cara salat. Ya, hukum wajibnya salat yang antum ambil dari kata wa aqimus shalah. Baik. Contoh yang lain misalkan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Al-Qalam, Allah katakan kepada Al-Qalam dalam hadits qudsi, "Uktub." Lam yaktub. Ya, ketika Allah katakan kepada pena, menulislah. Maka pena nggak langsung menulis. Kenapa? Ya, karena dia nggak tahu apa yang mau ditulis. Makanya pena bertanya kepada Allah, pena di sini jangan antum gambarkan pena punya antum di rumah ya. Pena di sini adalah penanya Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat takdir-takdir makhluk. Ya. Baik. Jadi pena bertanya di situ nggak langsung menulis. Dia bertanya, "Rabbi ma aktub?" Ya, wahai Rabbku, apa yang aku tulis? Li'anna lafdhu mujmal, karena perintah Allah itu mujmal, uktub itu mujmal dia. Tulislah apa yang mau ditulis, belum dijelaskan. Nah, kemudian Allah katakan uktub ma huwa kain. Ya, tulislah sesuatu ya, sesuatu yang kain, sesuatu yang merupakan takdir makhluk, ya, suatu kejadian maksudnya. Kata ma huwa kain, maka pena pun menulis sesuatu yang kain. Ya, kain itu maksudnya yang berada dalam firman Allah kun fayakun. Baik. Qauluhu wa misalu ma yahtaju ila ghairihi fi bayani miqdarihi qaulu ta'ala. Kalau tadi bayan sifah, sekarang bayan miqdar. Miqdar itu artinya takaran, ukuran. Contohnya Allah katakan di Al-Qur'an di ayat yang berulang-ulang, Allah katakan wa atuz zakah. Bayarlah zakat, tunaikanlah zakat. Bayarlah zakat di sini. Sedangkan zakat ini nggak jelaskan berapa yang harus dibayar, berapa kilo atau berapa rupiah, nggak dijelaskan. Fa inna miqdar zakatil wajibah majhulun yahtaju ila bayan. Ukuran zakat yang wajib dibayar itu majhul, belum jelas. Ya, butuh kepada bayan di sini. Wa atuz zakah li'annahu lam yubayyin lana kaifa nu'tiha fa hiya majhulatul qadar. Jadi takarannya belum dijelaskan. Falil ma'mur alladzi qila lahu atiz zakah an yaqul kam li'anna lafdhu mujmal. Bayangkan ini tingginya sastra Al-Qur'an. Ya, tingginya sastra Al-Qur'an ini adalah metode pendidikan yang sangat bagus sekali diajarkan oleh Al-Qur'an. Jadi, ketika kita ingin menyampaikan suatu ilmu, mengajarkan salat misalkan kepada anak kita, ya, kita katakan kepada dia, "Nak, dirikanlah salat." Ya, kerjakanlah salat. Ya, ajukan perintah seperti itu. Ya, tujuannya apa? Agar si anak itu bertanya-tanya dalam hatinya, apa salat yang diperintahkan sama bapak saya ini? Apa salat yang dimaksud? Maka ketika dia sudah bertanya, berarti dia sudah siap untuk menyimak cara salat itu yang seperti apa. Ya, bandingkan dengan antum langsung mengatakan kepada anak antum, "Nak, ya, salat itu begini caranya, takbiratul ihram begini. Ya, bisa saja dia belum siap untuk menerima hal-hal tadi. Bisa saja dia belum siap untuk menerima hal-hal tersebut, maka untuk mengamalkannya pun akan sulit nanti. Ya, ini balagohnya Al-Qur'an. Ya, balagohnya Al-Qur'an di sini. Balagoh artinya baligh, sampai kepada mukhatabnya. Tsumma fi hadhil ayati aidan ijmalu min wajhin akhar. Madza yuzakki wa ila man tu'ta wa mata. Ini kan tadi kita katakan zakat itu ya, majhul dari sisi miqdarnya. Belum jelas dari sisi takarannya. Dia juga majhul dari sisi yang lain.
yaitu dari sisi apa yang harus dia zakati, ya. Apa yang harus dia zakati? Tumbuh-tumbuhankah, tanamannya, hasil panen, atau harta karun yang dia punya misalkan, atau harta benda yang dia punya, atau warisan, atau hasil usaha, ya, untung ruginya sebagainya. Nah, yang mana yang harus dizakati? Belum dijelaskan. Wa ila man tu'ta, dan kepada siapa zakat itu nanti akan disalurkan. Wa mata, dan kapan zakat itu disalurkan, belum dijelaskan. Idan ma'nahu fihi ijmalun min iddati aujuh. Berarti ayat wa atuz zakah ini mujmal dari berbagai macam sisi. Wa kullu hadza walhamdulillah bayyanathus sunnah. Semua ini sudah dijelaskan sama sunnah Nabi SAW. Sudah jelaskan ya apa saja yang dizakati. Kemudian kepada siapa zakat tersebut mustahiknya dan kapan zakat tersebut disalurkan. Sunnah sudah menjelaskan semua itu. Wa huwa misdaqu qaulihi ta'ala, inilah dari pembenaran dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim. Ya, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ya ma nuzila ilaihim, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi Nabi itu tugasnya menjelaskan Al-Qur'an kepada manusia. Al-Quran hanya memberikan isyarat, zakat. Ya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan takarannya berapa, ukurannya berapa. Ya. Baik. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam bayyana lin-nas ma nazala ilaihim, bayyana lahum alfadhahu wa ma'aniyahu. Baik. Hadza huwa al-mujmal. Baik. Pada dzalika sanadkhul fi al-mubayyan, ta'rif al-mubayyan lughatan wa istilahan, wa hadza huwa an-nuqtah ats-tsaniyah, ya, wa an-nuqtah al-ula qabla qalil wa hiya ta'rif al-mujmal lughatan wa istilahan. Ini pengertian dari mujmal secara lughatan wa istilahan. Tapi antum pahami baik-baik makna al-mujmal, ya. Mujmal lughatan, al-mubham wal majmu', kemudian istilahan ma yatawaqqafu fahmul murad minhu ala ghairihi imma fi ta'yinihi. Ta'yin tadi contohnya adalah wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, au bayani sifah contohnya ya, wa aqimus shalah, au bayani miqdar contohnya wa atu az-zakah. Ya, masing-masing punya contoh. Baik, ternyata di kitab ini tidak dijelaskan ya mujmal itu ada apa saja, macam-macam mujmal ya. Ada namanya mujmal mushtarak, ada mujmal murakkabat muhtamilah, ya. Ada mujmal marja'ud dhamir atau marja'ud dhamair dan sebagainya. Ya, ada jenis-jenis mujmal tapi tidak dijelaskan di sini karena memang kitab ini adalah hanya untuk hal-hal yang mendasar saja, hal-hal yang memang sangat penting untuk dipahami sesegera mungkin oleh talibul ilm. Baik. Naktafi ila huna, hal hunaka su'al haula ما قد تكلمنا عنه هل هذا واضح؟ تفضل من عنده سؤال فليتفضل. طيب خلاص أجل سؤال. متى اللقاء التالي؟ اللقاء القادم متى؟ أما أنا حقيقة عندي أوقات الفراغ في الليل أكثر في الليل ya. أما في الصباح عادة فيه شغل، ولكن لو وجدت وقتا فراغ في الصباح إذن سنستعمله في هذا في الدرس لو وجدت شغلا ya. Kalau ada waktu kosong di sabah atau di an-nahar, di siang az-zuhur misalkan, ya kita pakai untuk belajar insyaallah taala. Tapi biasanya ana lebih banyak waktu untuk belajar itu di malam ya. Lebih banyak kosongnya di malam. Tapi antum ya tidak bisa lama-lama kalau di malam. Maka kita sekarang ya ambil untuk yang pagi atau siang aja dulu.
طيب خلاص. طيب إذن نكتفي إلى هنا ya, naktafi insyaallah ta'ala naltaqi maratan ukhra fil liqa' al-qadim wa nasallahu ta'ala an yulhimakum ilman nafi'an wa hatta ta'maluna bihi ala wajhin sahih ala fahm ala al-kitab was sunnah. Taib, naktafi ila huna nakhtatim bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair.